Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, di dalam hadirat-Nya kita mau tinggal tenang ya, kita mau menerima tuntunan Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi setiap kami yang merindukan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, kami minta tuntunan-Mu, kami percaya melalui firman-Mu, Engkau yang akan menguatkan kami, mengajar kami, dan pengajaran-Mu itu benar, kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membangkitkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami jadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang semakin mendekat kepadamu. Dan terus ya Tuhan kami menikmati setiap tuntunan-Mu sepanjang hari ini. Setiap berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, bukankah inilah suatu kesempatan yang indah di mana kita membangun mezbah bagi Tuhan. Nah, berbicara tentang mezbah, kita mengerti bahwa mezbah itu adalah titik perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan selalu rindu untuk berjumpa dengan kita. Nah, karenanya kita yang harus mengambil juga inisiatif untuk membalas kerinduan Tuhan. Kalau kita kembali kepada Alkitab, di banyak bagian Alkitab sudah diberikan berbagai contoh hamba-hamba Tuhan yang mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, di mezbah itu mereka mengucap syukur, mereka memuliakan Tuhan, mereka datang kembali kepada Tuhan. Jadi mereka bukan sekedar menikmati berkat-berkat Tuhan, mereka bukan sekedar menerima, tetapi mereka mau kembali kepada Tuhan untuk menyampaikan terima kasih mereka, rasa sayang mereka kepada Tuhan. Nuh membangun mezbah, Abraham membangun mezbah, Ishak membangun mezbah, Yakub juga membangun mezbah. Nah, mari kita mengerti bahwa mezbah adalah bagian yang penting bagi kita. Karena di mezbah itu kita berjumpa dengan Tuhan. Melalui Kristus kita memang tidak lagi membawa korban. Setiap kali hamba-hamba Tuhan di Perjanjian Lama mendirikan mezbah, mereka menaruh korban binatang ya. Tetapi melalui Kristus, sistem korban dengan binatang yang dipersembahkan telah digenapi sekali untuk selamanya di dalam Ibrani 10. Jadi kita tidak lagi membawa korban demikian ya. Nah, Roma 12 ayatnya yang pertama berkata supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi kalau hari ini di mezbah kita mempersembahkan diri kita, bukan lagi binatang, tetapi ego kita, kenyamanan kita, kehendak pribadi kita. Kita sedang melepaskan hak-hak kita ditukar dengan kehendak Kristus. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-17, saya bukakan buat kita semuanya. Ayatnya yang ke-11 dijelaskan ya.
karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi memang harus selalu ada korban, ya. Nah, korban inilah yang memberikan kita kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, saya bacakan bagi kita semuanya ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia, jadi bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya ganti kita, yang telah menebus kita, telah membebaskan kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan inilah yang telah kita lakukan pagi hari ini. Kita bangun dan kita cari wajahnya. Kita memuliakan Dia, kita memuji-muji Dia. Inilah korban syukur. Saya percaya di antara Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak semua keadaannya baik-baik saja. Tetapi ada juga yang keadaannya mungkin sekali tidak baik. Tetapi kita tetap mau mengucap syukur. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Bahkan Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Kita adalah lebih dari pemenang. Kita berjalan dengan iman. Kita berjalan dengan percaya bahwa kemenangan sudah menantikan kita. Hari ini di atas mezbah ini kita tidak lagi mempersembahkan binatang, tetapi diri kita menjadi persembahan bagi Tuhan. Ucapan bibir kita adalah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari saya mau ingatkan kembali bahwa perintah Tuhan tentang api yang membakar korban itu tidak boleh padam, ya. Di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat ke-12 dan 13, mari kita baca ya. Imamat pasal yang ke-6 ayat ke-12 dan 13. Dikatakan begini, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ya, jadi Tuhan menghendaki adanya kesinambungan, adanya hubungan yang sifatnya bukan musiman. Ya, karakter dan keintiman kita dengan Tuhan tidak sekedar dibangun dari ledakan emosi waktu kita hadir di KKR atau ibadah yang besar, melainkan dibangun sehari demi sehari. Waktu kita bersedia, ya, mengatur persembahan kita setiap pagi, menjaga komitmen kita agar terus menyala di hadapan Tuhan. Nah, secara praktis bagaimana kita melakukan prinsip ini, ya? Kalau kita lihat api Roh Kudus, ya. Nah, kita tahu Roh Kudus sedang dicurahkan hari-hari ini terus semakin besar. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 memperingatkan kita, janganlah padamkan roh.
ya. Jadi Roh Kudus di dalam kita yang memberi kita kemampuan, memberi kita kekuatan, memberikan kita kuasa, kemampuan yang besar untuk tetap bertahan, untuk tetap maju walaupun kita sedang menghadapi tantangan, walaupun kita sedang melalui berbagai persoalan. Nah, Paulus mengingatkan kepada kita, ya, seperti dia juga mengingatkan jemaat di Tesalonika, janganlah padamkan roh, jangan kita ikuti daging kita yang hanya ingin berdiam diri saja, tetapi kita terima kuasa dari Roh Kudus dan kita mulai bertindak dengan iman. Bagaimana caranya agar tidak padam? Kalau kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika 5 itu dikatakan begini di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ke-18, ya. Bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacita itu bukan perasaan, tetapi pengakuan bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan juga tetaplah berdoa. Kadang kita nggak tahu harus ngomong apa, tetapi putuskan aku tetap mau cari Tuhan. Tuhan, kadang kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita bahasa roh korapahaya shikarapaya syanama, dan Tuhan kemudian akan memberikan beban-beban doa. Tuhan akan mengingatkan kita apa yang harus didoakan. Kadang kita juga nggak bisa ngomong apa-apa, kita mulai pujian, kita mulai memuji, menyembah Tuhan. Ini harus kita putuskan setiap hari. Juga dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari perhatikan, dikatakan bukan untuk segala hal, enggak ya, tetapi dalam segala hal. Dalam kita hadapi tantangan, dalam kita sedang mengalami kekecewaan, di dalam segala perkara mengucap syukur. Inilah yang membuat hati kita tidak menjadi dingin. Di akhir zaman, di hari-hari terakhir, kasih dikatakan menjadi dingin. Tetapi waktu kita mau lakukan ini, kita tidak padamkan roh, maka hati kita tetap hangat oleh api Roh Kudus. Dan tentu kita mau terus tambahkan kayu bakar demi kayu bakar, ya. Di masa imamat, para imam repot ya, karena dia harus bersihkan abu, tambahkan kayu agar apinya tidak padam. Tetapi bagi kita, ya, kita tidak lagi harus melakukan seperti itu. Apa yang kita tambahkan? 2 Petrus 1, ya, ayat ke-5 bilang begini. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya. Nah, jadi ada yang harus kita tambahkan. Kita tambahkan lagi, ketambahkan lagi, ya. Pengenalan kita akan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi setiap kali kita melatih penguasaan diri kita, ketekunan kita, kesetiaan kita, kasih kita, kita sedang menaruh kayu bakar baru di atas mezbah kita. Kita menundukkan diri pada kebenaran setiap hari, memastikan Roh Kudus selalu memiliki bahan untuk dibakar, ya. Jadi marilah kita masing-masing dimanapun kita berada, kita juga mau perbaiki mezbah-mezbah yang sudah runtuh. Tidak kebetulan kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku sedang mengikuti morning call. Mungkin ada yang teratur setiap pagi, mungkin ada yang baru mulai, atau mungkin ada yang gak kebetulan keceklik gitu ya. Yuk kita masing-masing cek bagaimana mezbah kita. Karena Tuhan tidak akan menyambar korban yang dipersembahkan di atas mezbah yang rusak.
Elia dikatakan memperbaiki mezbah. Mezbah yang sudah lama padam, yang sudah lama ditinggalkan, diperbaiki oleh Elia. Itulah bagian kita berseru-seru kepada Tuhan, meminta api Tuhan, meminta jawaban doa, meminta kuasa agar kita mengalami pemulihan, mengalami terobosan, sehingga karakter kita juga dibentuk menjadi seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus menjawab. Bapak Ibu Saudaraku, kita terus akan berhubungan dengan Tuhan waktu kita ambil keputusan untuk kita cari wajah-Nya. Kita cek mezbah kita dan kita mau terus mempersembahkan korban bagi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, berkenanlah atas korban-korban yang kami bawa ke hadapan-Mu. Tuhan, inilah korban syukur kami. Bahkan kami ini Tuhan Kau pakai menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Agar kami lebih lagi mengalami ya Tuhan semua yang baik daripadamu. Bahkan kami dibawa kepada pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Ada perubahan-perubahan akal budi di dalam kami. Sehingga kami memandang segala sesuatu seperti Engkau memandang. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam hadirat-Mu ini kami mau tinggal terus. Bukan saja pagi ini, tapi sepanjang hari ini Tuhan, terus kami terhubung dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa. Ya Roh Kudus, Engkau yang terus ajar dan ingatkan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.